Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat heparin. Heparin adalah obat untuk mengatasi dan mencegah penggumpalan darah yang disebabkan oleh kondisi atau tindakan medis tertentu. Obat ini tersedia dalam bentuk gel dan suntik yang penggunaannya harus sesuai resep dokter. Heparin bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang berperan dalam proses pembekuan darah, sehingga pembentukan bekuan dan gumpalan darah bisa dicegah. Perlu diingat bahwa obat ini tidak bisa mengurangi ukuran bekuan darah yang sudah terbentuk. Heparin suntik sering digunakan dalam pengobatan trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis, emboli paru, atau atrial fibrilasi. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah setelah operasi, selama hemodialisa, atau selama transfusi. Merek dagang heparin yaitu Heparinol, Hepagusan, Hiko, Inviclot, Oparin, Thrombogel, Thrombofop, Thromboflash, Romecon. Obat heparin termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Belum diketahui apakah heparin dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Ibu menyusui harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat ini. Dosis dan aturan pakai heparin. Besarnya dosis heparin yang diberikan dokter akan disesuaikan dengan kondisi medis, berat badan, serta respons tubuh pasien terhadap pengobatan, yang dilihat dari pemeriksaan waktu pembekuan yang dinamakan Activated Partial Thromboplastin Time atau APTT. Perlu diingat bahwa heparin suntik hanya boleh diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Heparin yang diberikan melalui suntikan pembuluh darah vena IV intravena. Untuk kondisi perawatan pasca terapi serangan jantung dengan obat trombolitik. Dosis dewasa 60 unit per kilogram berat badan, maksimal 4.000 unit, atau 5.000 unit jika menggunakan streptokinase. Dilanjutkan dengan infus 12 unit per kilogram berat badan per jam. Dosis maksimal 1.000 unit per jam, dengan lama pengobatan 48 jam. Untuk kondisi emboli arteri perifer, angina tidak stabil, deep vein thrombosis atau DVT. Dosis dewasa yaitu dosis awal adalah 75-80 unit per kilogram berat badan atau 5.000 unit dan 10.000 unit pada penderita emboli paru. Dosis lanjutan dengan infus 18 unit per kilogram berat badan atau 1.000-2.000 unit per jam. Dosis lansia yaitu dosis yang lebih rendah dari dosis dewasa mungkin diperlukan. Dosis anak-anak yaitu dosis awal adalah 50 unit per kilogram berat badan. Dosis lanjutan dengan infus 15-25 unit per kilogram berat badan per jam. Heparin yang diberikan melalui suntikan di bawah kulit SC subkutan. Untuk kondisi pencegahan DVT pasca operasi. Dosis dewasa yaitu 5.000 unit diberikan 2 jam sebelum operasi. Selanjutnya dosis diberikan tiap 8-12 jam, selama 7 hari atau sampai pasien dapat bergerak. Untuk kondisi deep vein thrombosis atau DVT. Dosis dewasa yaitu 15.000-20.000 unit per 12 jam atau 8.000-10.000 unit per 8 jam. Dosis lansia yaitu dosis yang lebih rendah mungkin diperlukan. Dosis anak-anak yaitu 250 unit per kilogram berat badan 2 kali sehari. Dosis dan efektivitas heparin suntik akan dipantau melalui nilai APTT yang dilihat lewat pemeriksaan darah. Heparin topikal dalam bentuk gel. Heparin gel dapat digunakan oleh anak-anak, dewasa, dan lansia. Obat ini bisa digunakan dengan dioleskan ke permukaan kulit yang memar, sebanyak 2-3 kali sehari. Interaksi heparin dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas heparin jika digunakan dengan nitrogliserin. 2. Peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan iodin, OAINS, obat antikoagulan lain, seperti warfarin, fibrinolotik, seperti alteplase, atau antiplatelet, seperti tirofiban. 3. Peningkatan risiko terjadinya hiperkalemia digunakan dengan S-inhibitor atau penghambat reseptor angiotensin 2. Efek samping heparin yaitu nyeri, kemerahan, memar, luka, di area suntikan. Selain itu obat ini juga bisa menyebabkan rambut rontok. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat yang bisa ditandai dengan muncul ruam gatal di kulit, bengkak di bibir dan kelopak mata, atau sulit bernapas. Efek samping serius heparin yaitu mudah memar, gusi berdarah, atau muncul tanda perdarahan lain, tanpa sebab yang jelas,
sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan terus-menerus, muntah darah atau muntah berwarna hitam seperti kopi, buang air besar berdarah atau berwarna hitam, rasa lelah yang semakin memberat, nyeri dada, pusing dan terasa ingin pingsan, mati rasa atau kesemutan di wajah, lengan, atau tungkai, yang terjadi secara tiba-tiba, nyeri hebat atau bengkak di perut, punggung, atau pangkal paha, hilang keseimbangan dan sukar untuk berjalan, kesulitan berbicara, gangguan penglihatan, sesak napas. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.